Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia dan partner kamu untuk sukses online. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Lintang bagi yang belum kenal dan yang sudah sering ikutan. Hai, kembali balik lagi sama aku Lintang. Semoga kalian gak bosan. Pada malam ini kita akan membahas mengenai Introduction to Product Design. Untuk webinar malam ini kita sudah menghadirkan co-theater senior product designer dari Gojek. Nah, co-theater sendiri sudah memiliki banyak jam terbang nih untuk product design. Beberapa pengalamannya itu juga di ranah internasional seperti di Singapura, di Qatar, Kuwait, dan saat ini co-theater itu bertanggung jawab untuk merancang atau mendesain third party ekosistem di startup terbesar di Indonesia itu Gojek. Kalau di Gojek sendiri kayak aku nggak perlu kenalin ya, semua pasti nggak ada yang nggak kenal Gojek nggak sih sekarang dan semua orang udah pasti pakai Gojek nggak sih? Nah mungkin dari Kak Theodor boleh, sapa nih teman-temannya yang udah hadir pada malam ini Kak Theodor. Halo semuanya, kenalin lagi nama gue Theo, tapi nanti pas di slide juga gue ada kenalan sedikit lagi sih. Oke. Malam Kak Theodor, apa Malam kabar? semua. Ya baiklah, walaupun lockdown ya, tapi ya overall still very good lah ya at home. Oke oke, Mungkin wah megendut sedikit, tapi ya gendut risiko di rumah ya. nggak apa-apa kok yang penting masih sehat, sehat selalu kok, nggak Amin. gendut. Nah teman-teman, apakah teman-teman udah bisa lihat Kak Theo dan juga udah dengar suara Kak Theo dengan jelas? Aku tolong infoin dong teman-teman di chat. Oke. Oke, sudah sepertinya ya. Sudah sudah. Nah, sebelum mulai nih Coach Theodor, aku mau launch polling satu lagi nih untuk tahu juga apakah teman-teman yang hadir hari ini udah tahu belum sih sama produk desain atau belum tahu sama sekali. Jadi Coach Theodor juga tahu nih, banyakan dari teman-teman hari ini udah tahu belum produk desain atau belum. Oke, ini udah pada isi. Coach Theodor bisa lihat kan ya hasil polling-nya atau nggak bisa lihat nih Coach Theodor? Nggak bisa sih, tapi mungkin nanti aja ya saat di akhir. Sekarang udah bisa lihat belum kok? Oh, sekarang udah bisa ya. Oke. Terima kasih. Iya sama-sama kok. Tadi aku lupa assign. Oke. Dan ternyata kebanyakan baru mau Baru mau belajar. belajar. Iya, berarti pas banget ya karena introduction to product design, berarti apa aja sih kok Theodor kalau boleh tahu nih, gambaran besarnya nanti Koko akan jelasin apa aja sih kok? Eee, Pertama-tama aku pasti jelasin dulu sih kayak definisi utamanya, terus pembagian tugasnya seperti apa, lalu juga kayak kolaborasi antara satu dengan yang lain itu seperti apa. Biasa kita pakai app apa aja, terus kita biasa kerja bareng dengan siapa aja stakeholder-stakeholder-nya. Lalu Mhm. juga beberapa tips and trick lah dan sharing-sharing experience sedikit lah ya, Siap, bagaimana caranya untuk masuk ke ranah product design gitu. oke oke. Oke. Nah, ini juga mostly ternyata baru mau belajar dan tanpa berlama-lama lagi aku serahin waktu dan tempat kepada Kak Theodor nih. Silakan Kok. Thank you Kok. Ya, teman-teman dan eh, kawan-kawan dari Dewa Talks, terima kasih sekali atas undangannya. Gak sabar banget rasanya ingin memulai materi hari ini, dikarenakan memang gue pun dulu sebagai mahasiswa tuh pengen banget tahu produk desain nih, tapi nggak pernah dapat apa ya exposure yang cukup gitu loh. Sehingga ya senang banget bisa berbagi kembali lah ke mahasiswa. Ingat masa-masa dulu sebagai mahasiswa juga ingin belajar tapi agak sedikit bingung gitu ya. Oke, seperti kata semboyan, kalau tak kenal maka tak sayang, maka aku akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Walaupun kayaknya udah cukup sering juga pengenalan diri dari tadi. Namaku itu Theodore Stephen. Sekarang ini aku adalah senior product designer, yaitu level 3 di Gojek, karena kalau di Gojek itu sistem product designernya itu menggunakan level, dari level 1 sampai level 8. Eh, aku mempunyai product experience mancanegara juga. Aku pernah ke Kuwait, Qatar, Singapura, dan juga Turki untuk melakukan project-project UI UX di sana. Lalu punya pengalaman untuk mendesain app sebanyak 9 juga, kurang lebih. Beberapa yang top itu adalah aplikasi belajar CMB Niaga, terus juga Mocha Post Indonesia, dan juga satu ride-hailing app yang ada di Qatar. Terus juga kadang-kadang juga sering mentoring juga pernah mentoring hackathon di tiket.com, lalu di Coca-Cola Hackathon Amatil, lalu pernah sharing juga di Rumah UX, di Job Hunt, dan di Telkom. Kurang lebih sih itu background dari saya. Project yang biasa aku handle itu tuh lumayan diverse ya, karena memang dulu itu aku freelancer, jadi di mancanegara pun aku tuh banyak ngambilin pekerjaan-pekerjaan desain, jadi nggak bisa terlalu memilih lah ya. Jadi agak memegang e-commerce, fintech, ride hailing juga, services gitu. Jadi ya benar-benar cukup beragam lah.
dalam waktu sekitar 3 tahun. Tapi karena sekarang memang lagi corona, freelance aku yang ke mancanegara lagi stop terlebih dahulu gitu. Ya cukup rindulah dan ingin cepat-cepat corona ini hilang juga lah. Biar juga sama teman-teman nanti suatu hari bisa ketemu langsung juga kan. Lebih enak interaksi langsung. Oke, aku akan mulai aja ya. Terlebih dahulu, pertama-tama aku mau dive deep dulu nih ke establishing the fundamentals of the product design world. Jadi aku mau menjawab dulu yang kadang-kadang nih aku lihat masih banyak mispersepsi nih. Apa sih produk atau UI UX designer? Ayo, kita langsung lanjut aja. Nah, definisi utamanya adalah creating a reliable and visually aesthetic experience for user. Jadi reliable itu lebih ke user experience, sedangkan buat user interface itu lebih visually aesthetic gitu. Jadi bisa diandalkan, tapi cantik juga. Jadi sangat bisa sebagai solusi, tapi solusi itu juga enak dipandang dan mudah dimengerti gitu. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu untuk mendissect apa sih user experience. Definisi user experience designer itu adalah suatu sosok ya yang merancang keseluruhan pengalaman dan interaksi pengguna dalam menggunakan produk ataupun jasa. Jadi di sini itu user experience itu tuh mempunyai tanggung jawab untuk membuat aplikasi ini tuh difavoritkan oleh user-usernya atau mudah sekali digunakan sama user-usernya gitu. Tapi ini end to end ya teman-teman. Jadi actually kita itu memikirkan dari sebelum aplikasi ini bahkan dibuka. Misalkan kalau contoh di Gojek sedikit, ya kita memikirkan kira-kira user itu kalau mau mengorder GoFood tuh dalam keadaan apa sih? Dia apakah lagi di rumah atau lagi di mana gitu. Karena sebagai UX itu kita harus benar-benar understand nih teman-teman customer journey dari end to end gitu. Jadi bahkan dari sebelum membuka aplikasinya sampai setelah user itu tuh selesai bertransaksi gitu. Jadi kita juga harus mengerti juga tuh kayak bagaimana sih caranya customer service melalui si user kalau ada masalah gitu, SLA-nya berapa lama gitu. Jadi UX itu benar-benar kita perhatikan lah experience user itu mengenai suatu aplikasi. Nah, apa sih tanggung jawabnya? Jadi sebenarnya bisa disummarize-kan dalam poin-poin ini, akan tetapi sebenarnya tergantung produknya juga ya, gitu. Tapi kira-kira secara general sih seperti ini. Yang nomor satu, produk yang didesain itu harus dipastikan untuk useful. Jadi kita harus pastikan bahwa produk ini bisa mengakomodasi kebutuhan pengguna yang sangat akurat ya gitu. Jadi benar-benar kalau mau order makanan misalkan harus spesifik gitu. Kayak variannya apa, topping apa, benar-benar harus bisa mengakomodasi kebutuhan pengguna gitu. Kalau itu emang konteksnya adalah mau mengorder makanan. Harus usable juga. Nah, zaman sekarang teman-teman, karena aplikasi udah banyak banget di luar sana, kalau teman ke Google Play Store atau App Store, ya useful itu udah nggak cukup teman-teman. Harus juga sangat usable gitu. Jadi efektif dan efisien gitu. Jadi jangan sampai kayak mau order makanan udah lapar harus isi survei dulu ya kan, cek di captcha yang box itu gitu loh. Jadi jangan kayak gitu loh. Jadi harus dipastikan juga nih ya dari sisi UX kita tuh mendesain suatu aplikasi yang bisa membantu user untuk mencapai goal-nya dengan efektif dan sangat efisien, sangat cepat dan sesuai gitu. Yang ketiga adalah findable. Seberapa cepat dan mudah sih pengguna berhasil menemukan apa yang dicari gitu. Jadi ya ini sebenarnya agak berkorelasi juga sama usable sih. Jadi selain efektif dan efisien, harus mudah dicari juga gitu loh. Jadi agak berkesinambungan. Yang keempat itu ada kredibel. Apakah produk ini bisa diandelin nih sebagai solusi keseharian pengguna. Jadi kalau order makanan selalu datang gitu ya, kalau order barang juga datang juga gitu, bisa diandalkan overall gitu. Jadi di sini kita harus bisa menciptakan lah rasa aman untuk user gitu. Itu contoh-contohnya kenapa UX itu sering bikin kayak oh kita enable customer review misalkan kalau di e-commerce. Jadi oh lebih kredibel ya. Ternyata user-user lain tuh mendapatkan barang yang mereka actually looking for nih gitu dan fitur-fitur lainnya. Jadi kita sebagai UX itu kita harus mengakomodasikan rasa safety dari user juga sehingga mau bertransaksi di platform yang kita bikin gitu. Jangan sampai visi-visi gitu loh teman-teman gitu. Jadi pastikanlah credibility itu juga penting gitu. Selain 3 faktor yang sebelumnya. Yang kelima itu adalah desirable sih. Ini sedikit berkecimpung juga sama UI ya. Jadi apakah produk jasa ini tuh menarik nih secara branding, secara color, image, identity, aesthetic, dan emotional desainnya gitu. Kalau ngeliat app ini rasanya gimana sih gitu? Rasanya apa ngeliat suatu toko yang elegan atau ngeliat toko yang agak berantakan gitu. Misalkan buka aplikasi langsung semuanya iklan gitu kan. Itu kurang enak kan gitu. Nah, kita harus pastikan juga nih
bahwa semua yang ada di satu screen itu benar-benar desirable buat user, yaitu relevan gitu ya. Jadi jangan kayak user mau cari makanan tapi gambarnya bengkel gitu loh. Atau enggak kayak makanan tapi nggak ada gambar sama sekali, jadi nggak bisa bikin user pengen gitu loh. Kita harus pastikan juga sebagai UX itu kita harus bikin sangat desirable untuk user. Yang kelima, yang keenam, itu adalah accessible. Apakah semua pengguna dapat menggunakan produk atau jasa ini? Jadi kita harus pikirin juga tuh kayak mungkin buat orang yang lanjut usia gitu ya, itu kan agak sulit melihat font yang agak terlalu kecil. Kita harus pikirin juga tuh, oh apakah ada opsi jadi font-nya bisa lebih besar gitu kan? Atau buat teman-teman kita yang colorblind gitu ya, bagaimana caranya bisa membuat mereka bisa tetap menggunakan aplikasi ini selayaknya orang orang biasa gitu. Nah, kita harus pikirkan juga sebagai UX gitu. Misalkan buat colorblind kita tambahin tekstur atau ada petunjuk lainnya gitu. Itu juga harus kita perhatikan juga tuh. Dan yang terakhir itu seberapa bernilai sih produk jasa ini adalah kumulatif dari semua faktor-faktor yang sebelumnya gitu. Jadi kita harus pastikan semua faktor yang lain itu benar-benar kita bagus bahwa kita bisa menciptakan suatu experience yang sangat valuable untuk user gitu. Jika sudah sampai level ini, app teman-teman tuh pasti akan terkenal dan juga pasti user-nya akan memfavoritkan app teman-teman gitu. Yaitu adalah tanggung jawab UX designer, yaitu adalah bikin aplikasi yang difavoritkan oleh user-usernya. Jadi user terus-menerus kembali dan terus-menerus menggunakan gitu. Nah, lalu aku akan lanjutin dulu nih ke user interface designer. So, ini saya tipe, yaitu adalah merancang tampilan visual produk yang dilihat dan dirasakan pengguna. Nah, ini tuh pencakup apa sih? Nah, kalau aku biasanya kalau membawakan seminar gitu, banyak banget yang mispersepsi kalau user interface itu hanya yang penting cantik, yang penting warnanya pop gitu kan, yang penting ada banner-banner yang bagus untuk dilihat gitu. Tapi sebenarnya user interface juga bertanggung jawab ya teman-teman untuk yang aku bilang tadi, accessibility. Jadi di sini aku ada kasih contoh nih beberapa accessibility issue yang ada di dalam dunia aplikasi. Jadi ada user yang disleksia, kesulitan untuk melihat huruf, ada yang low vision gitu. Dan di sini pun aku mau sharing gitu teman-teman bahwa kita itu nggak akan selamanya itu able gitu loh. Jadi kayak for example ya, designing for the user with low vision, mungkin kalau buat user tersebut memang sangat sering low vision, mungkin karena memang ada masalah atau ada kebutuhan lain di mata. Tapi misalkan kita kalau di tempat gelap pun kita kan juga low vision gitu loh. Atau misalkan kalau huruf pun kalau kita lihat dari jauh kan kita juga nggak tahu jelas kayak itu huruf apa gitu. Nah, jadi sebenarnya sebagai UI designer kita harus make sure juga bahwa ini tuh benar-benar jadi prioritas gitu, dikarenakan ini nggak cuma buat teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, tapi sebenarnya buat semua orang juga. Karena kita pasti nggak akan bisa able all the time juga gitu. Nah, karena itu kita make sure lah bahwa kalau bikin desain jangan cuma kata-kata doang, tapi ada visualnya sedikit, ada beberapa komponen-komponen yang bisa memperjelas, mungkin ada suaranya juga biar lebih jelas gitu, kontras yang bagus gitu. Nah, dari situ tuh itu akan membuat suatu feeling yang sangat seamless rasanya, sangat mudah dan sangat inklusif. Jadi aplikasi teman-teman tuh mau dipakai saat mati lampu, mau mau dipakai saat yang lagi panik atau apa, itu tuh tetap bisa dan sangat intuitif gitu. Jadi itu tanggung jawab dari user interface, tapi akan dibantu juga sama UX gitu. Nah, kalau product designer ini mostly mengerjakan dua-duanya, jadi UX dan some parts of the UI. Nah, aku pengen jelasin nih teman-teman, apa sih korelasinya between jobs gitu. Kalau UX designer itu biasa responsible untuk membuat user persona, low fidelity-nya, information hierarchy juga. Jadi kayak basically kita bikin solusinya tapi dalam bentuk yang masih simplistik lah, hitam putih, simple. Yang penting kita bisa nge-solve isu yang tepat dan kita memastikan 7 faktor yang aku sebutin tadi itu actually udah ada di dalam desain tersebut gitu. Di situ kita harus pastikan juga bahwa ini benar-benar buat user loh gitu, akurat tuh. Karena begini, produk yang berguna itu hanya jika itu berguna gitu. Produk tidak akan berguna jika itu enggak gitu loh. Itu ada esensi dari suatu produk. Maka kita sebagai UX, kita harus pastikan nih teman-teman bahwa produk ini benar-benar useful untuk user yang kita mau targetkan gitu. Lalu setelah dari UX designer, kita bisa pindah ke satu zona gray area, yaitu gabungan antara UI dan UX gitu. Dan biasa mereka berkolaborasi bareng-bareng di sini.
Mereka biasa responsible untuk bikin opsi atau variasi. Jadi misalkan dari UX designer, oh pengen bikinnya yang kayak gini, tapi UI ada, oh bisa juga gini nih. Ya kita nggak masalah, kita akan coba bikin beberapa alternatifnya gitu loh. Karena biasa ya, kalau di lingkup desain gitu, kalau nggak dicoba dulu tuh nggak dapet lah gitu, nggak kena itu rasanya. Lalu yang kedua kita juga bisa mulai untuk develop look and feel juga sama UI designer. Jadi kayak kira-kira nanti look and feel gimana ya, bannernya kira-kira warnanya seperti apa ya, warna apa yang kinclong, warna apa yang enggak gitu loh. Lalu yang ketiga ada interaksi sih. Jadi kayak motion-nya kira-kira gimana, apakah ada transisi, apakah ada animasi gitu loh. Kita bisa diskusi bareng. Nah, setelah diskusi itu udah rampung, kita bisa serahkan nih totally ke UI designer. Kalau product designer tetap lanjut ya, karena memang tanggung jawabnya ada UX dan UI. Di UI designer ini, dia responsible untuk bikin high fidelity, some of illustrations yang bisa nge-enhance ininya ya, experience-nya, dan juga prototyping sih. Sehingga benar-benar kita dari semua divisi, semua stakeholder yang berkecimpung di project itu tuh bisa benar-benar ini grasp kira-kira hasil akhirnya tuh seperti apa sih gitu. Nah, setelah ini semua udah harmonis, semuanya sudah rampung gitu ya, itu kita baru kasih ke front end atau UI engineers gitu. Di mana mereka akan mulai mendevelop using design specs gitu yang biasa dibangun juga oleh UI designer, yaitu namanya handover. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa aplikasi nih yang digunakan UI UX designer biasanya. Jadi untuk aplikasi desain utama biasa ini top 3-nya sih ya, tapi ada juga yang lain. Yang top 3 itu biasa ada Adobe XD. Biasa buat anak-anak desain yang pecinta Adobe nih biasa menggunakannya Adobe XD ya. Sketch atau Figma. Adobe XD itu ada di semua OS juga. Jadi kalau teman-teman punya Mac atau Windows itu di dua-duanya ada dan terhubung dengan Adobe Code Service. Jadi kalau teman-teman udah biasa pakai Adobe, ini akan lebih PW lah kata lainnya gitu dalam menggunakan karena emang semuanya terintegrasi sama Illustrator, sama Photoshop gitu. Sketch ini salah satu yang paling terkenal lah ya. Jadi biasa kalau dulu kalau bukan pakai Sketch sulit disebut UI UX designer gitu. Tapi sekarang udah nggak kok santai. Ini khusus di Mac gitu. Jadi ya kalau teman-teman nggak pakai Mac ya nggak bisa pakai Sketch sih gitu. Harus pakai Adobe XD atau Figma. Kalau personally, aku paling suka Figma, personally ya teman-teman. Kenapa? Karena bisa kolaborasi sih. Jadi kita kan lagi COVID gini kan, aku pun WFH itu sampai Juli, Gojek itu. Nah, sulit banget kalau pakai Adobe XD atau Sketch, karena harus upload-uploadan gitu kan ya. Tumpang tindih dah. Kalau pakai Figma tuh enak banget bisa kolaborasi, kita bisa komentar gitu ya, kayak Google Docs. Udah gitu juga itu real time. Jadi kalau teman kamu online, kamu bisa ngeliat dia online dan ngapain aja gitu loh. Itu enak banget gitu overall. Makanya kalau aku pribadi prefer Figma. Dan itu nggak perlu install, itu web browser gitu. Aku nggak disponsori Figma ya, yang suka Figma aja. Lalu UI designer kadang-kadang juga memerlukan aplikasi lain nih teman-teman, karena dia kan punya tanggung jawab untuk bikin prototype, untuk kayak bikin ilustrasi gitu ya. Itu nggak bisa lah seluruhnya tuh di Adobe XD, Sketch, atau Figma gitu. Makanya mereka bisa kalau prototype pakai Photopea kalau di Gojek, atau ilustrasi biasa pakai Adobe Illustrator lah gitu. Yang sangat amat terkenal ya. I think kalau Illustrator nggak perlu dijelaskan. Nah, tapi aku juga mau share nih, UI UX itu teman-teman itu kita tuh bisa dibilang kayak hub lah. Kita tuh sangat sentral gitu. Jadi kita nggak hanya bekerja dengan desainer aja, kita bekerja sama bisnis, marketing, orang ops gitu loh, orang produk dan lain-lainnya gitu, data gitu. Karena itu UI UX tuh banyak banget pakai aplikasi sebenarnya. Jadi misalkan kita ada desain repository yaitu kayak Abstract sama Sketchcloud, prototyping apps, InVision, Zepin, Marvel, kita ada task juga Toyota Asana, ideation, collaboration, jadi kita ada Miro, dokumentasi juga dari tim produk, dan juga user flow. Tapi teman-teman nggak usah takut lah ya, santai aja, karena pas teman-teman kerja juga pelan-pelan kok, nggak langsung kayak satu hari harus langsung bisa semuanya gitu, santai aja, pelan-pelan. Dan untungnya aplikasi-aplikasi ini juga cukup user friendly sih, jadi nggak terlalu sulit buat first time user gitu. Jadi gitulah, harus lumayan banyak install aplikasi laptopnya gitu. Semoga storage-nya cukup ya teman-teman. Nah, aku juga mau membahas nih beberapa kali di industri UI UX sebelum aku lanjut ke bagian lainnya. Satu hal yang aku biasa sering ditanya nih kalau pas lagi Q&A itu adalah kalau UI UX designer tuh harus bisa coding nggak sih gitu. Nah, teman-teman, kalau
di title karirnya itu ada engineer, itu harus bisa coding. Otherwise, kalau itu nggak ada, itu tuh nggak perlu bisa coding gitu. Tapi kalau bisa tahu dikit-dikit aja gitu, supaya bisa ngobrol sama engineer lebih enak ya, karena engineer kan yang implementasi nanti. Jadi contoh-contoh karir-karir di industri UI UX ya, yang paling umum itu sebutannya UI UX designer, UX researcher, UX designer gitu ya. Itu cukup umum kan. Tapi ada juga yang kayak design quality assurance gitu, yang kayak ini apa ya gitu kan. Terus kayak front end designer gitu. Nah, sangat penting buat teman-teman baca deskripsinya sih. Kenapa? Karena kalau di industri UI UX itu tuh namanya tuh masih apa ya, beda-beda lah tiap tiap company gitu. Kayak misalkan di luar sana UI designer, kalau di Gojek itu nama interaction designer gitu. Kalau di luar sana UX designer, di Gojek namanya product designer. Jadi emang beda-beda biasanya tiap company. Jadi ya teman-teman make sure untuk baca deskripsinya jangan sampai salah ya gitu. Dan aku ulangi lagi, kalau engineer itu harus bisa coding, kalau desainer itu asal tahu sedikit aja untuk mempermudah komunikasi dengan engineer gitu. Oke, aku lanjut lagi. Nah, biasanya UI UX tuh kerja bareng dengan siapa aja sih? Nah, seperti yang aku bilang nih teman-teman, kita tuh UI UX tuh sebagai hub ya. Kita tuh kemana-mana. Kalau teman-teman suka gangguin banyak tipe orang dari berbagai departemen, ini ada pekerjaan sangat cocok buat teman-teman. Jadi contohnya kayak bisnis, ada produk, desainer juga, developer, end user, sama marketing. Ini cuma contoh ya. Karena faktanya kalau aku bisa sama tim data, tim ops, ya kan, technical support, customer service, sales gitu. Bisa aja sama semuanya, tergantung project kamu gitu. Tapi ini yang paling umum Mbak overall. Oke. Jadi yang pertama itu ada bisnis. Ini teman bicara kamu nih mengenai strategi monetization gitu. Jadi ya di sini kamu bisa inilah kayak tego harga lah. Iso jangan bayar segitu lah mahal gitu. Bisa ngobrol-ngobrol juga soal target-target gitu. Produk ini bakal teman dekat kamu, ini teman pusing kamu sebagai product designer karena kamu yang mikirin bikin apa, dia yang mikirin bikinnya gimana. Jadi ya ini biasa teman begadang dan teman lembur sih. Ini benar-benar teman bicara kamu mengenai requirement dari produk yang akan dibangun. Ini bakal jadi soib kamu. Desainer, ya ini teman satu divisi kamu sih, teman belajar, diskusi, riset bareng. Kalau kamu mentok pun ya bisa ngomong-ngomong sama desainer lain gitu, minta-minta feedback lain dari desainer lain gitu loh. Supaya kita pastikanlah experience-nya benar-benar bagus. Karena kadang-kadang kita sebagai UI UX tuh nggak bisa sendiri ya teman-teman, soalnya kita ini tuh ngerjain biasa banyak banget ke artboard-nya, pasti ada yang miss lah salah satu gitu loh. Jadi akan bagus kalau minta masukan dari yang lain, terutama dari desainer-desainer lain sih gitu. Dan misalkan kalau di Gojek juga sangat penting nih untuk ngobrol sama desainer lain supaya antar produk itu jadi ada sinergi teman-teman gitu. Lalu developer ini ada orang yang paling aku sering beliin kopi kalau pagi-pagi atau pas lagi begadang. Ini bakal yang mengimplementasi desain kita. Jadi kalau desain kita gila, kemungkinan juga pas dia develop jadi gila juga. Enggak lah, coba bercanda. Ya, tapi ini benar-benar teman soib kamu juga sih. Dia bakal implement, jadi kau bakal banyak banget tandem sama dia gitu loh. Bakal banyak kolaborasi, bakal banyak saling belajar juga. Kalau aku biasa sama front end engineer tuh ujung-ujungnya jadi saling belajar sih. Kayak aku jadi belajar React dikit, React Native, kalau si engineer jadi belajar desain sedikit juga gitu. Karena memang biasanya nih sama-sama passionate sih. Desainernya tuh biasa passionate dan front end juga passionate, jadi saling belajar biasanya. Ini apa yang penting adalah end user, kita juga kerja bareng dengan usernya ya. Karena user itu yang menggunakan produk kita, dia yang paling tahu overall gitu loh. Kalau kita kan cuma kayak buka atau desain gitu kan, tapi user itu yang benar-benar merasakan loh, tiap hari mereka menggunakan itu misalkan gitu. Jadi kita harus bekerja bareng juga dengan mereka nih, bagaimana caranya bisa meng-enhance experience yang mereka udah punya overall. Lalu yang terakhir dan gak kalah pentingnya adalah marketing nih. Jadi jangan sampai marketing bikin iklan A, tapi kamu jualnya produk B. Which is kadang-kadang sering terjadi. Jadi pastikan juga ya, kita biasanya, aku sama marketing pasti ada sync juga kalau sampai produk udah mau launch sih. Jadi dia minta lihat desainnya, kita bisa saling kasih masukan juga, kalau ada yang mau dia cross sell atau apa, itu juga bisa gitu. Dan kadang-kadang teman yang sangat baik lah untuk bantu copywriting gitu. Gitu sih. Jadi kalau teman-teman suka ya, kayak berteman, kolaborasi dengan orang-orang dari berbagai divisi dan latar belakang nih, UI UX asik banget sih overall gitu. Oke, nah kita masuk ke chapter kedua nih teman-teman. Skill apa sih nih sebagai untuk jadi product designer gitu ya? Oke.
Aku mau bahas dulu nih, sebenarnya ilmu yang diperlukan ya sebenarnya itu kayak sains kognitif, desain, marketing, psikologi, komunikasi, sosiologi, teknik komputer, katanya banyak kan teman-teman. Tapi ini cuma kayak sebagai fondasi aja. Jadi kalau teman-teman datang dari latar belakang desain, mau ke UI UX, itu bisa. Kalau teman-teman dari komunikasi pengen jadi UI UX, itu juga bisa. Kenapa? Misalkan gini, kalau desain teman-teman jadi ngerti lah caranya mendesain ya, color, rasio, mockups, something like that gitu ya. Komunikasi teman-teman jadi tahu bagaimana caranya mengirim pesan yang tepat untuk ke audience gitu. Jadi teman-teman pintar soal copywriting, soal positioning juga kalau di mockup gitu. Marketing juga sama, psikologi gitu. Jadi singkat kata, teman-teman mau datang dari background apapun tuh bisa kok jadi UI UX designer gitu. Nggak perlu harus dari lulusan engineer, nggak harus dari lulusan DKV atau desain gitu. Nggak perlu, semuanya bisa. Kayak aku sendiri pun dulu perhotelan gitu. Sangat gak nyambung banget, tapi tetap bisa. Tapi ada satu skill nih teman-teman yang sangat diperlukan nih untuk jadi product designer. Yaitu adalah empati teman-teman. Yaitu adalah kemampuan merasakan keadaan emosional orang lain dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Di sini konteksnya itu adalah user ya orang lainnya teman-teman. Jadi teman-teman dari background education manapun, teman-teman asal bisa berempati, empati itu harus latihan ya teman-teman ya. Teman-teman pasti bisa jadi product designer yang handal. Kenapa begitu? Karena kita jadi bisa berpikir selayaknya seorang user gitu. Dan kita itu juga jadi gimana ya? Kita tuh sebenarnya bisa dibilang kita itu adalah telinga dan mata company juga, teman-teman. Karena kita yang berhadapan langsung dengan user, kita mencoba understand user-nya secara kualitatif gitu ya. Kadang-kadang teman aku pun sampai benar jadi driver supaya bisa benar-benar mengerti driver tuh kayak gimana sih gitu loh. Dengan begitu, again, yang paling tahu produk itu tuh adalah penggunanya. Dan produk nggak akan berguna kalau nggak ada penggunanya atau nggak berguna gitu. Jadi empati itu actually yang paling penting. Nah, kalau udah empati apalagi ilmu nyimpulin, simply aku bisa bilang mostly nggak ada sih, gitu. Ya itu ada lebih empati lagi aja. Jadi teman-teman harus benar-benar ngerti kayak apa sih yang going on gitu di kehidupan si user gitu. Kira-kira mereka perlu aplikasi kita tuh kapan sih? Kira-kira mereka perlu service yang apa gimana? Itu kapan gitu. Kita benar-benar bisa ngerti lah. Makanya kayak kita pun sering conduct research kayak diary study, kita benar-benar bacain, minta mereka tulis diary dan baca diary mereka gitu. Kita harus benar-benar bisa mengerti user gitu. Nah, bagaimana sih caranya melakukan empati gitu? Nah, ini aku ya teman-teman, pas aku di Mocha Post Indonesia. Jadi kalau aku bisa cerita dikit, Mocha Post itu adalah aplikasi kasir gitu. Jadi aku itu banyak ngobrolnya sama manajer dan juga kasir restoran gitu. Jadi bagaimana caranya empati teman-teman? Simply anggap teman-teman aja penggunanya. Teman-teman nongkrong, makan di sana, belajar jadi kasir sedikit gitu. Ya yang penting teman-teman go out there gitu ya. Terus ya understand aja lah apa sih yang user ini merasa perlu di-improve, apa sih yang mereka lagi butuhkan gitu. Seperti itu sih. Nah, itu cara empatinya dengan kita bertemu dengan banyak banget user, perlahan-lahan kita mulai mengerti nih dia cara pikir gimana dan kita bisa storytelling-kan ini semua ke stakeholder gitu. Karena teman-teman kita yang lain, stakeholder-stakeholder yang lain kayak bisnis atau apa itu nggak punya waktu teman-teman buat gaul sama pengguna gitu. Kita itu adalah mata dan telinga dari user gitu. Jadi ini sih yang aku lakukan personally. Dan ini juga yang bikin gendut karena tiap kali visit ke restoran biasa dikasih makanan gratis juga gitu. Itu alasan aku gendut ya. Dulu aku nggak kayak gini. Dan ini pun juga dari yang kecil sampai yang gede ya, restoran yang masih martabak yang kecil sampai ke yang lebih terkenal kayak warung Leko, semuanya kita pelajari sih. Karena empati ke satu tipe user aja tuh nggak cukup, kita harus understand semua user perspektif lah gitu. Kalau warung tuh butuhnya apa, kalau restoran besar tuh butuhnya apa gitu, kita harus benar-benar understand banget gitu. Dan satu tuh nggak cukup gitu. Sepanjang aku kerja di Mocha, aku udah visit sekitar 130 user gitu. Gitu sih. Dan makin hari ya aku jadi makin happy juga lah karena produk aku benar-benar dipakai sama mereka dan banyak dari mereka juga menyambut dengan hangat sih karena, "Oh bagus ya aplikasinya membantu saya nih jalanin bisnis," gitu. Pas sampai sana langsung dikasih makan gitu. Jadi ya senang banget sih. I think ini highlight dari seorang UI UX sih gitu, di mana produknya benar-benar bisa bikin impact di million of users. Oke,
Aku udah bicarain kan kira-kira ilmu UI UX itu yang dipuin apa. Aku recap sedikit, sebenarnya intinya empati, sisanya latihan sih. Jadi dari teman-teman udah empati, udah understand user, teman-teman coba sketsa, coba cari solusi, ngobrol-ngobrol sama stakeholder yang lain gitu, cari akal lah kira-kira bagaimana caranya bantu user. Oke, aku akan bahas keseharian UI UX ya buat teman-teman yang tertarik buat go deeper. Gimana sih kesan UI UX? Nah, ini fondasinya, yaitu adalah design thinking ya. Ini pasti teman-teman juga banyak banget dengar lah ya, design thinking ini, design thinking itu. Jadi sebenarnya kalau di startup sendiri, design thinking itu udah something yang bahkan nggak terlalu dibahas karena udah jadi esensi dari kerja di startup. Gitu. Dikarenakan startup itu survive based on speed dan growth. Gitu. Jadi kita sebagai UX itu tuh bisa dibilang kita sebagai scout juga. Kita coba cari seluas-luasnya, kita bicara dengan banyak user, kita bikin survei, terserah kita. Kita discover sebesar-besarnya, lalu kita akan coba define mana yang paling penting, mana yang paling prioritas buat user, lalu kita buat. Gitu. Dengan begini, UX itu tuh benar-benar mencari segala kemungkinan dan narrow it down lah, sampai ke sesuatu produk yang benar-benar dibutuhkan oleh user. Gitu. Nah, inilah kira-kira fondasi dari seorang UI UX kesehariannya itu seperti ini. Jadi kita research, sketsa solusinya, terus kita bikin prototyping-nya, terus kayak kita pilih dari prototype itu mana yang paling memungkinkan atau yang paling mudah buat digunakan. Gitu. Nah, jadi overall kira-kira ginilah kesalahan UI UX ya. Pertama-tama kita pasti user interview dulu. Nah, ini juga banyak yang nanya nih teman-teman ya. Kalau UX designer boleh research apa enggak sih? Jawabannya tuh boleh. Tapi biasa yang kontak-kontak bukan kamu lagi gitu. Biasanya yang kontak-kontak researcher-nya, tapi kamu buat ikut gitu. Dan dianjurkan buat ikut bahkan. Nah, udah kan user interview kan. Selanjutnya itu adalah untuk dokumentasikan research-nya. Nah, itu yang aku bilang teman-teman, kita storytelling ke stakeholder kita yang lain-lain gitu. Lalu setelah itu, kita sprint planning. Nah, pas sprint planning kita showcase tuh, ini research kita, user tuh butuh A, B, C, dan D misalkan. Nah, lalu kita bareng-bareng nih sama stakeholder, bisnis, product, engineers, gitu ya, marketing gitu, untuk mendevelop suatu solusi nih menurut kita semua gitu. Nah, kita udah sampai suatu middle ground, itu udah oke, kita desain nih. Lalu habis desain, kita meeting sama engineer ini bisa develop nggak gitu. Kita kasihlah desain specs-nya, kita brief dulu gitu loh. Lalu kita ke bisnis juga, kira-kira gini nih solusinya, lu mau jual apanya misalkan gitu gitu. Nah, kalau itu udah, semua udah oke, semua udah meeting beres, kita lakukan yang namanya usability testing nih, di mana kita bawa aplikasi kita, desainnya itu, prototype-nya, lalu kita tes beneran ke user gitu. Kalau dulu di Gojek, kita beneran invite user ke kantor kita. Kalau sekarang kita biasa remote sih, jadi kayak lewat Zoom gitu, atau lewat WA, nggak masalah sih, yang penting kita bisa ngeliat behavior mereka gimana saat menggunakan aplikasi tersebut gitu. Lalu ini adalah poinnya agak seramnya, kalau sampai ternyata kurang mudah, kita harus revisi, meeting lagi, usability testing lagi. Seperti itu. Oke, itu kira-kira kesalahan UI UX. Nah, lalu aku mau ke chapter selanjutnya nih. Bagaimana sih cara memulai karir sebagai product designer ya? Beberapa rekomendasi dah dan experience gitu. Gimana caranya untuk mulai. Nah, jadi teman-teman tuh bisa mulai dari latihan empati terlebih dahulu sih teman-teman. Latihan buat peka, latihan buat bisa melihat dari perspektif orang lain. Dikarenakan sebagai UI UX kita itu harus benar-benar bisa empati, nggak cuma ke user, tapi ke stakeholder juga. Jadi kita harus bisa juga understand dari engineer itu mereka worry-nya apa sih, dari bisnis mereka worry-nya apa sih, dan kita bisa tackle itu. Misalkan engineer takut ribet, kita actually bikin desain yang simple dengan komponen yang ada, misalkan. Kalau bisnis takut soal conversion, kita akalin lah supaya solusi kita tuh bisa nunjukin, oh ini bisa ngedongkrak conversion loh gitu. Jadi nggak cuma ke user tapi ke internal stakeholder as well gitu. Jadi itu benar-benar harus dilatih sih teman-teman. Nah itu caranya gimana? Simple, mulai peka sama screen teman-teman aja, sama teman-teman, sama tetangga, sama mantan, sama siapapun itulah, satpam gitu, adik kelas nggak masalah. Nah dari situ tuh teman-teman actually bisa mulai understand mereka tuh punya masalah apa sih, misalkan kayak adik kelas teman-teman punya masalah nggak dapat kosan misalkan, atau dia ngerantau dia bingung mau cari makan di mana atau apa gitu.
Nah, dari situ teman-teman coba bikin solusinya dalam bentuk aplikasi gitu. Bahkan kalau kayak gini caranya nih, teman-teman bisa jadi ini loh, startup loh. Kayak Mamikos kan gitu. Idenya cuma dari peka terhadap adik-adik kelas dan dirinya sendiri ya, karena owner-nya juga ini, CEO-nya juga pernah ngekos gitu. Dari situ sih, jadi peka itu benar-benar sesuatu yang harus dilatih sih overall gitu. Nah, teman-teman juga bisa cari inspirasi nih dengan baca-baca di Medium. Banyak studi kasus-kasus juga gitu loh, masalah-masalah gitu. Dan ini juga nggak harus masalah yang benar-benar luas juga gitu. Misalkan experience teman-temannya teman-teman dalam menggunakan aplikasi juga boleh ditanya juga lah, di deep dive lah. Kira-kira gimana sih, apa sih yang bikin masalah, apa sih yang bisa di-improve gitu. Gitu sih teman-teman. Tapi kuncinya tetap dari empati tersebut sih, dari peka itu tersebut. Ini adalah satu-satunya pekerjaan di mana kalau teman-teman peka, teman-teman akan lebih inilah, lebih sukses gitu. Kalau teman-teman kepo, lebih sukses overall. Nah, teman-teman udah nih, teman-teman udah understand banget, udah coba empati sama adik kelas teman misalkan, udah teleponan, udah jelas lah kira-kira, udah tahu lah kira-kira masalahnya gimana. Teman-teman bisa dokumentasiin gitu. Ini adalah cara latihan yang paling baik karena kita sebagai UX walaupun empati itu penting, tapi ngejelasin ke stakeholder kita itu pun juga sama pentingnya gitu. Nah, ini contoh aja sih kayak Live at Gojek pernah nge-publish lah dokumentasi ketika kita mau bikin fitur. Jadi fiturnya ceritanya kayak dulu, ini udah agak lama sih, tahun 2019 ya. Dulu tuh kayak kalau kita ngorder GoRide lah atau GoCar di mall tuh susah banget untuk ketemuan sama mereka gitu. Karena misalkan kita bilang Alfamart ini ya, tapi mereka nangkapnya oh Alfamart sana, ujungnya saling cari-carian dan cancel gitu. Nah, karena itu, kita actually conduct research nih, kita research ke driver-nya, kita research juga ke user-user-nya, dan kita pun yang sebagai UX-nya pun kita merasakan itu juga. Kita ke mall dan digantungin gitu. Overall kayak gitu. Tapi ya kita teruslah cari akal, kayak apa sih yang driver mau, apa sih yang user mau. Lalu kita coba cari middle ground-nya nih gitu. Ternyata oh mereka cuma perlu patokan yang benar-benar spesifik gitu loh. Nah, udah akhirnya kita bikin kan. Nah, semua yang aku ceritain itu tuh dituangkan dalam bentuk tulisan di Medium gitu. Jadi untuk nge-sharing-sharing juga lah proses UX tuh gimana sih kalau di Gojek gitu. Nah, overall kayak gitu. Nah, teman-teman setelah udah empati nih, teman-teman pastikan juga dokumentasikan nih teman-teman. Jadi bisa teman-teman publish di LinkedIn atau bisa publish juga di Medium terserah teman-teman sih gitu. Kenapa? Biar bisa juga ada expert lain nih yang komentar juga gitu loh. Gimana sih kayak bisa memperbagus dokumentasi ini gitu loh. Jadi ya terus latihan aja sih. Nah, kalau udah gimana? Simple latihan lagi sih. Karena di dunia tuh problem banyak banget gitu loh. Dari yang kecil sampai yang gede banget gitu. Jadi ya coba latihan lagi, publish, lalu kumpulin jadi portofolio gitu. Kalau ada mau pasti ada jalan. Iya gitulah overall gitu. Nah aku juga mau bagi beberapa ini sih feedback ya. Ini biasa juga teman-teman banyak sering nanya nih kalau di seminar-seminar aku yang lain gitu. Biasa portofolio itu harus ada apa sih? Nah ini beberapa tips aja. Pastikan kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke Gojek, pastikan kayak jangan teman-teman ada project animasi atau project apa gitu. Jadi ya pastikan project yang benar-benar align sama work yang teman-teman mau apply gitu. Jadi misalkan kalau teman-teman mau apply yang buat GoFood, usahakan ada portofolio teman-teman yang relevan ke situ gitu. Dikarenakan nanti teman-teman kan akan mengerjakan itu kan. Jadi dari hiring manager itu harus tahu sih kira-kira teman-teman bisa nggak sih kalau pekerjaannya lingkupnya kira-kira kayak gini gitu. Terus yang kedua pastikan update ya teman-teman. Jadi jangan sampai kayak hasil kerja kamu dari SD atau dari SMP gitu ya. Pastikan nggak 1 sampai 2 tahun yang sebelumnya gitu. Jadi usahakan yang paling recent lah gitu. Yang ketiga, ini sebenarnya sangat idealistik banget, jadi teman-teman pun nggak harus begini ya. Tapi biasanya ya kalau bisa ada 2 live project ya, supaya bisa dicek juga sama hiring manajernya. Satu kompetisi kalau ada, small scale pun nggak masalah sih. Di sini kita pengen lihat passion teman-teman sih. Jadi kalau kalau udah pernah ikut kompetisi, pernah ambil freelance yang project-nya live, your own study case itu menunjukkan bahwa passion teman-teman tuh burning ya gitu. Gitu teman-teman. Nah yang keempat itu 3 sampai 5 aja. Yang penting kualitas ya, bukan kuantitas gitu. Jadi jangan sampai teman-teman masukin semuanya diubek-ubek jadi satu gitu. Karena
Kayak Gojek aja satu hari itu yang lama UX designer tuh bisa sampai 400 CV kalau nggak salah. Jadi ya benar-benar kualitas over kuantitas sih overall teman-teman. Yang kelima itu pastikan ya, itu tell end-to-end proses dalam designing. Jadi kita ini bedanya sama desain grafis, kalau desain grafis kan ngeliatnya hasil akhir kan. Kita itu ngeliatnya proses teman-teman. Jadi kayak kita jelasin dari awal kita dapat problemnya, bagaimana cara kita meresearchnya, memvalidasi itu, bagaimana caranya kita bisa memilih beberapa variasi solusi, kenapa solusi A yang dipilih, kenapa nggak solusi B, itu actually lebih penting buat UI UX designer gitu loh. Karena kita itu prosesnya sangat panjang. Kita proses sangat panjang dan bakal banyak inilah perubahan juga di jalan gitu loh. Karena startup itu emang geraknya lumayan cepat gitu sih teman-teman. Jadi jangan sampai cuma hasil akhirnya aja teman-teman ya, tapi prosesnya itu penting banget sih gitu. Nah, biasa hiring manager UX tuh nyarinya apa sih? Nah, ini tuh research yang dikondak sama NN Group, kalau teman-teman tahu itu actually kayak salah satu organisasi UX lah yang sangat terkenal gitu di luar negeri ya. Nah, mereka itu actually bener-bener pengennya tuh dapat story-nya sih teman-teman. Story dari teman-teman nih, dari project teman-teman juga gitu loh. Dari story itu tuh jadi kita bisa lebih understand nih teman-teman, kayak teman-teman tuh kayak gimana sih orangnya gitu loh. Terus kayak kenapa solusi bisa begitu ya, gitu sih teman-teman. Ini ada tiga quotes lah yang diambil dari NN Group gitu. Ini membantu aku banget sih, bahkan pas aku masih cari kerjaan dulu gitu. Jadi ya, misalkan yang nomor 2, what is in the design and why? Itu juga actually sangat penting. Misalkan kayak, oh solusi B nggak dipilih karena susah buat di-develop. Itu juga penting buat di-state juga teman-teman. Jadi pastikan sangat storytelling dan di portofolio teman-teman misalkan ada 3 sampai 5 ya. Jadi jangan sampai cuma satu doang yang teman-teman ceritain gitu loh. Tapi harus the whole thing sih gitu, overall gitu. Dan yang ketiga adalah ya kalau teman-teman misalkan gambar di kertas dulu itu nggak masalah. Kita actually interested untuk see gitu. Jadi walaupun CV begitu banyak 400 gitu ya, tapi kita benar-benar bacain kok satu persatu gitu. Jadi ya benar-benar kualitas speaks lah gitu. Jadi usahakan benar-benar spesifik gitu storytelling-nya. Dan writing-nya juga ya teman-teman usahain jangan banyak typo ya. Oke. Nah, yang terakhir coba aja dulu nih teman-teman. Ya, jadi kayak aku pun dulu juga belajarnya pun juga dari coba aja dulu. Jadi aku banyak kasih CV ke tempat-tempat startup gitu ya. Aku dapat test case study gitu kan. Terus ya aku belajar aja dari situ gitu. Oh ternyata kayak gini ya kerjaan UI UX ya. Oh ternyata aku harus bisa ini, harus bisa itu ya. Oh ternyata harus storytelling-nya bagus ya. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi coba aja dulu. Ini Gojek lagi ada lowongan buat desain UI dan UX, silakan. Kalau mau sama aku tuh yang third party platform. Kita bisa ketemu lagi nanti kalau teman-teman apply third party platform. Sama ya proses tidak akan proses tidak akan mengkhianati hasil sih teman-teman. Jadi coba aja dulu dah. Kalau teman-teman passion pasti ada jalan kok. Asik. Gitu sih. Ini beberapa referensi. Kalau visual biasa cari yang Dribbble, Behance, Pinterest gitu. IG juga, teman-teman juga bisa mulai follow-follow IG aja sih yang UX UX design gitu ya. Biar lebih terinspirasi lah overall kayak jadi lebih banyak yang masuk lah overall gitu. Kalau teman-teman lagi nge-track apa di slide-slide teman-temannya teman-teman gitu. At least ada UX-nya dikit lah biar inget gitu. Gitu sih overall. Ini silakan teman-teman screenshot atau catat. Oke. Ya kira-kira itu aja sih. Thank you teman-teman. Kalau mau kepo silakan. Kalau mau itu apa ada email aku. Kalau teman-teman mau email aku juga silakan. Ada LinkedIn Theodore Stephen Lee, Instagram Theodore Stephen, dan beberapa portofolio aku yang agak outdated di Behance gitu. Ya kira-kira itu aja sih. Baik ke kamu ya Lintang. Oke, aduh lupa. Sekarang kita masuk Q&A nih. Kalau Tio udah ada 27 pertanyaan yang masuk dan kayaknya sih akan terus bertambah sih kok. Jadi jadi mungkin akan aku pilih beberapa aja ya Kak Tio dan nanti aku Oke. minta tolong Kak Tio juga untuk pilih beberapa juga mungkin. Jadi mereka merasa, oh Kak Tio pilih pertanyaan aku nih gitu. Oke, boleh stop sharing Michael jadi bisa fokus kamu ke Kak Tio juga. Oke, pertanyaan pertama, ini aku lihat dari atas aja ya kok. Oke. Dari Wal Fernando Sinaga. Apakah ada tips dan trik untuk orang-orang yang ingin terjun ke product design? Kotio dari versi Kotio. Seperti yang aku bilang tadi sih,
Jadi, usahakan itu storytelling yang baik gitu ya. Jadi kayak benar-benar teman harus cukup deskriptif dan juga cukup spesifik gitu, dan benar-benar put a lot of hearts aja di sana gitu. Unjukin teman-teman benar-benar care dan empati juga sama user, dan bagaimana cara teman-teman tuh bisa empati gitu. Kira-kira tuh gimana, apakah teman-teman, lakuin interview, apakah teman-teman role playing gitu. Jadi kalau role playing misalkan benar jadi driver gitu ya, something like that sih. Jadi itu perlu banget gitu. Dan ya latihan sih, dan jangan takut coba gitu. Karena dengan teman-teman lebih sering latihan, teman-teman pasti bisa kok gitu overall. Hmm. Karena aku pun juga dulu gitu, bener-bener aku belajar tuh dari case study. Aku ngelamar-lamar, aku asal dapat case study aku udah senang, karena aku emang nggak mau sampai di-hire, tapi aku blow on gitu ibaratnya gitu loh. Jadi mendingan dapat case study, kalau diterima aku pasti minta feedback gitu, apa yang kurang sih gitu. Jadi ya keep kepo ya, gitu. Perbanyak latihan ya Ko Theodor ya berarti. Iya, Dan heeh. apapun itu juga bisa ya Ko Theodor sebenarnya. Tidak. Bisa bisa. Itu cara aku sih pribadi sih, aku biasa gitu. Hmm, Oke, jadi gitu ya Kak. While Leonardo banyak latihan kalau misalkan masuk ke product design. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Anissa. Ini mungkin secara general aja ya. Apa kesulitan yang Kak Theodor alami selama bekerja sebagai product designer Kak Theodor? Kalau di Gojek ya? Kalau di Gojek, kalau Heeh. di Gojek boleh, secara general juga boleh kok. Soalnya, pertanyaannya kayak sama bekerja di Gojek kan. Mhm. I think kalau di Gojek itu, case-nya itu adalah produknya udah cukup dewasa. Jadi kalau teman-teman mau bikin sesuatu itu, teman-teman harus mikirin banyak hal. Kalau aku itu kan kerjainnya di Gobis kan, itu ada platform di mana teman-teman kalau udah GoFood, merchant-merchant bakal bukanya itu tuh, gitu ya. Jadi aku harus mikirin kalau aku bikin fitur ini nih, apa impact-nya ke GoFood, apa impact-nya ke GoPay, apa impact-nya ke mana gitu. Banyak. Jadi ya teman-teman bakal banyak meeting overall untuk ya align gitu, kira-kira harus kayak gimana. Gitu sih overall. Jadi karena Gojek itu udah dewasa ya lebih perlu banyak komunikasi sih gitu. Hmm. Mungkin kalau dulu tuh, kalau di saat startup-nya agak kecil ya, atau pas aku jadi freelance itu bisa lebih talkam. Jadi kayak, oke, gue mau bikin tampilan begini, jual aja gitu, langsung gitu ya. Tapi kalau sekarang ya harus lebih kayak, oke, gue kumpulin requirement dulu dari tim bisnis, gitu kan. Tim bisnis aja kayak bisnis GoPay, bisnis GoFood, bisnis GoFin misalkan. Terus kayak produk GoFood, produk apa gitu. Jadi emang jalannya lebih pelan, tapi hasilnya pun juga jadi lebih bagus. Karena kita lebih banyak masukan, kita lebih banyak referensi juga gitu. Jadi hasilnya pun overall lebih bagus sih. Jadi worth it lah, sulit dan hasilnya tuh worth it banget. Sebenarnya berarti product designer agak ribet banget ya, dan harusnya sebagai seorang product designer rasa ingin tahunya juga harus tinggi banget ya kok Theodor ya. Kayak I soalnya kan think perlu harus kepo sih IT, bener-bener. Kayak nggak boleh sotoy sama sekali gitu, harus bener-bener nanya gitu. Jangan kayak, ah kayaknya GoFood maunya A kok gitu, terus atau B, aduh gitu kan, revisi gitu. Apalagi kayak kita pun kan sangat tergantung sama user kan. Jadi kita harus pastikan juga pas mau usability testing hasilnya udah maksimal dari internal stakeholder gitu. berarti bener-bener nggak boleh atas kesotoyan, harus based on research semua ya kok Theodor Iya, ya. data, research gitu. Validation itu penting banget sebagai UX sih gitu. Jadi untuk orang-orang yang menjadi product designer diharapkan bisa kepo ya, sama apalagi peka terhadap sekitar mungkin ya, dimulai dari situ. Iya benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, tuh kan kok lihat deh pertanyaan ada berapa sekarang? Ada 54. Tadi 27. Oke. Pertanyaan selanjutnya kok dari Kak Krisna. Mungkin tadi telat kali ya. Dari Kak Krisna, boleh tahu nggak sih kok perbedaan antara UI atau UX designer dengan product designer? Oke oke. Jadi ini actually problem yang gue merasa banyak sekali terjadi ya di dunia UI UX itu adalah nama itu beda-beda gitu. Jadi kayak misalkan di Mocha product designer itu actually adalah UI UX dan research. Tapi kalau di Gojek product designer itu UX designer toh. Jadi buat ini Krisna kamu harus baca deskripsi karir, nggak ada jawaban lain. Benar-benar tiap company itu beda. Aku pun nggak tahu kenapa. Aku udah bilang sama HR tapi tetap begitu saja. Jadi benar-benar harus baca sih Krisna, nggak ada jawaban lain Oh, untuk yang itu. setiap perusahaan punya sebutan yang berbeda-beda ya kok ya? Betul, iya. Ada yang UI UX designer harus bisa coding, kadang-kadang ada juga yang kayak gitu. Jadi harus benar-benar baca sih. Jadi nggak bisa di-plug-in kayak product designer itu apa, UI UX Iya, seperti apa, nggak karena bisa. perusahaan punya ketentuan yang berbeda. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Yaya.
Halo Kak Theo, aku ada pertanyaan yang bikin aku cukup penasaran tentang dunia kerja UI UX. Bagaimana cara membuat portofolio yang baik? Apakah harus berupa project atau bagaimana nih Kak Theo? Jadi gini sih, mungkin aku tambahin juga kalau buat teman-teman masih mahasiswa kalau mau apply kan pasti nggak ada aplikasi yang udah live kan atau project yang udah jadi kan, baru aja fresh grad itu nggak masalah. Teman-teman bisa conduct your own aja gitu, your own project. Jadi teman-teman bisa coba cari-carilah isu-isu apa sih di sekitar teman-teman gitu. Teman-teman bikin solusi aplikasinya overall gitu. Jadi your own study case sih nggak masalah gitu. Ya, tapi pastikan aja benar-benar teman-teman research benar-benar end to end. Jadi benar-benar kayak teman-teman interview, udah gitu habis interview dokumentasiin interviewnya, bikin solusinya, beberapa variasinya, bikin UI-nya gitu. Jadi walaupun nanti di Gojek itu teman-teman lebih spesifik ya kerjanya ya, kayak aku kan UX talk gitu kan ibaratnya. Tapi untuk apply itu teman-teman harus bisa understand the whole concept dulu sih, end to end dari research sampai ke UI design. Karena nantinya teman-teman terlibat anyway. Jadi walaupun teman-teman itu spesifik di UX, teman-teman tetap akan research, teman-teman tetap akan mendesain high fidelity juga. Tapi itu lebih ke porsi mereka gitu. Sehingga teman-teman punya lebih banyak waktu buat expose solusi. Jadi gitu sih. Pastikan end to end, pastikan detail, dan pastikan benar-benar research gitu. Berarti lebih ke bagaimana jalan pola pikirnya ya kok, kayak gimana cara cari masalahnya dulu, Iya, terus benar. seperti apa gitu ya untuk masalah tersebut. Kalau aku sama teman-teman aku tuh bilang benar-benar mendongeng aja. Kayak pada suatu hari aku bicara dengan Vanessa, "Vanessa, kamu ada masalah apa? Aduh, aplikasi ini jelek," gitu ya. Ceritain aja benar-benar gitu loh. Oke oke. Karena memang ini juga sebenarnya lebih ke user juga ya Kak Theodor. Jadi Mhm. kalau bisa memang yang memang user rasakan setiap harinya. Jadi benar-benar kayak cerita aja ya kok. Sebenarnya dibawa jangan yang kayak formal-formal banget kalau bisa Iya, gitu ya. Mhm, mhm. iya. Maksudnya kayak kita ketika research ke lapangan tuh kita harus adjust cara bahasa kita juga gitu. Jadi Hmm. kalau sama warung-warungnya kayak, "Mas, apa kabar Mas?" Gitu, kayak kayak gitu. Iya, iya, iya. Kalau sama misalkan yang punya Kulo, "Halo Ibu, apa kabar? Nama saya." Kayak kita harus kayak gitu sih Baik, bener-bener. Kita harus lumayan inilah, bisa adjust. oke. Adaptasi adaptasi. Adaptasi. Tergantung juga kita interviewnya siapa ya. Gitu. Iya, bener. Oke. Terima kasih kok untuk jawabannya. Semoga terjawab tadi pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Nasrul Gunawan. Apakah tugas untuk mendengar dan melihat langsung user experience itu menjadi pekerjaan utama dari seorang product designer, Kak Theodor? Tugas, mendengar dan melihat langsung, pekerjaan Iya, utama, seperti Kak Theodor. I think iya sih overall. Maksudnya kayak itu adalah salah satu cara kita mengerti user gitu overall ya. Jadi kayak nggak cuma melihat atau mendengar, kadang-kadang kita pun pengen buat juga jadi user-nya, yaitu jadi driver, jadi kasir. Gue pun pernah jadi kasir, gue pernah jadi kayak tech support-nya juga gitu loh. Bener-bener ya, yang penting kita bisa empati sama user sih. Jadi nggak terlimitasi gitu lah, sama cuma mendengar sama melihat gitu. Hmm, hmm, hmm. Gitu sih. Oke, oke. Tapi itu penting banget karena again utamanya pekerjaan kita itu adalah make sure experience user tuh luar biasa bagusnya inside and outside the app gitu. Hmm. Jadi kalau bisa kita benar-benar understand the whole thing sih. Benar-benar tadi balik lagi end to end ya, Kak Theodor ya. Kalau Mhm. untuk UX, sorry, product designer. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Aditya. Kalau misalnya Kak Theodor mau baca ini agak ke bawah. Untuk case study, itu biasanya dapat dari mana sih, Kak? Untuk idenya atau case-nya, Kak Theodor? Kalau untuk orang-orang yang mau merancang desainnya sendiri kok. Itu benar-benar terserah kamu sih. Jadi kayak kalau kamu misalkan punya teman barber misalkan, terus kayak barber ini punya masalah, misalkan, "Aduh susah banget ya booking," gitu, customer pengen booking di barber saya tapi susah, ya udah kerjain aja nggak masalah kok. Yang penting pastikan bahwa yang kamu pilih itu adalah yang mudah di-reach juga lah. Jadi jangan sampai kayak pengen bikin aplikasi buat investor-investor Jepang gitu, orang kita aja di Indo gitu kan. Jadi pastiin ya reachable lah gitu loh. Misalkan kayak makanya aku saranin tuh kayak dari teman-teman mahasiswa aja atau adik kelas atau satpam bahkan nggak masalah cuy gitu loh. Yang penting reachable aja overall gitu sih. Dan pastikan juga ya nggak gitu sensitif mungkin. Jadi kayak yang terbuka-terbuka juga orang-orangnya. Pastikan juga ini ya ada konsen ya, jangan kayak dipaksa gitu. Ceritain ke gua gitu kayak jangan jangan kayak gitu gitu. Iya, iya. Jadi tapi itu actually bentar ya, kalau aku di posisi kamu, aku juga jadi bingung ya, kayak, kan banyak banget teman-teman aku banyak banget masalah kan. Mhm. Coba buat teman-teman yang lagi latihan, coba
cari yang kira-kira temen juga ngerti gitu. Jadi jangan sampai kayak misalkan aku nggak ngerti mobil, tapi teman-teman aku punya masalah mobil, aku kerjain masalah mobil. Takutnya kurang nyambung gitu kan, atau teman-teman perlu belajar dulu gitu. Jadi coba aja cari teman-teman yang mempunyai masalah yang mirip-mirip sama kamu gitu loh. Jadi Mhm. sebenarnya gini sih teman-teman, kalau teman-teman punya masalah nih, misalkan aku nggak suka pakai app A nih karena begini. Teman-teman pun bisa coba validasi ke teman-teman yang lainnya juga gitu. Lu ada masalah nggak sama app A? Lu ada nggak masalah sama app A gitu? Itu pun nggak masalah gitu. Mmm, Jadi carilah yang paling aksesibel dan carilah yang kalau bisa teman-teman ngerti lah overall. mhm. Jadi pertama lihat sekitar, yang kedua lihat diri sendiri apakah memang kita itu tertarik Sanggup sama itu, apakah bisa relate dan juga bisa melakukan problem solving-nya nggak terhadap, masalah tersebut. Tapi kok, aku jadi penasaran nih dari aku sendiri. Kan, berarti nanti kalau misalkan udah jadi product designer nih, walaupun misalkan masalahnya kita nggak ngerti itu tadi misalkan teman-teman kita kebanyakan, masalahnya di mobil dan kita nggak ngerti nih masalah mobil. Kita jadi seorang product designer berarti harus cari tahu sendiri juga ya kok mengenai itu? Mau nggak mau? Iya, makanya aku pas kerja di Moka pertama-tama aku jadi ini sales. Oh, Aku ikutin sales gitu, lihat mereka cara ngejualnya gimana. mhm, Aku ikutin tech support kalau sampai ada masalah mesin kasir harus gimana. Diomelin ikut diomelin juga, tapi ya nggak masalah, itu emang part of the process untuk kita lebih ngerti gitu. Tapi oh, aku emang pakai cara yang agak ekstrim karena aku dibayar kan, aku kerja gitu. Harus iya. cepet ngertinya gitu. Jadi sepahit-pahit apapun harus harus dihajar beli aja kan gitu. Gitu sih. Oh, jadi benar-benar harus mengerti literally kayak hampir semuanya ya co-theater ya? Iya, Jadi overall, bener-bener, end to end experience-nya sih inside and outside the app gitu. harus ini juga berarti aku jadi product designer nggak boleh baper ya kok kalau misalkan dibilang Wah, nggak boleh sama sekali cuy. Revisi datang dari segala penjuru, harus bersabar dan nggak baperan. banget. Oke, ini dari Kak Michael kok, apa Mhm, aja hal tersulit yang mungkin dihadapi oleh seorang product designer dan bagaimana cara mengatasinya? oke. Ini perlu konteks lebih, tapi gue kasih konteks apa ya, kalau di Gojek kan yang tadi ya, Mhm I mhm. think yang sulit itu, komunikasi, apalagi kayak kan di berbagai negara kan, ada di Vietnam, ada Thailand, India, Eropa gitu. Jadi I think yang paling challenging itu adalah, komunikasi kalau di Gojek. Jadi cara solusinya itu adalah dengan bikin daily cadence ya. Jadi kayak one on one gitu. Meeting-meeting yang di schedule lah. Jadi jangan sampai kayak ada project baru panik, aduh gue belum ngomong sama A gitu. Jadi pastikan kayak 2 minggu sekali ada regular lah agenda sama si A gitu. Mhm Kalau mhm. sebelum-sebelumnya misalkan kayak kesulitan di Moka, maksudnya aku juga bukan anak B2B, jadi dari dulu tuh kerjanya B2C. Ketika di Moka deal sama owner-owner restoran itu emang lumayan sulit untuk empati awal-awal kan. Jadi itu sih cara aku menghandle. Walaupun pahit ya aku jadi sales, aku jadi tech apa ya technical support gitu. Aku benar-benar coba belajar dari situ gitu. Supaya benar-benar ngerti dan sehingga solusinya benar-benar jelas gitu. Mmm, oke. Itu sih overall Berarti lebih ke kesulitannya. komunikasi ya? Iya, jadi I think, UI/UX tuh komunikasi juga termasuk penting sih. Penting banget even. Jadi kayak kita harus bisa communicate ke user, kita harus bisa juga communicate ke internal stakeholder as well gitu overall. Oke. Gitu sih, heeh. Jadi as long as you can communicate better gitu ya. Soalnya gini sih, teman-teman aku banyak yang pasti ngejawab gini, "Apa yang paling sulit?" "Oh, sama bisnis. Kita kita sangat diserang sama bisnis," gitu loh. Disuruh ABC gitu. Iya. Aku nggak pernah punya masalah itu, like seriously. Ya jawabannya dengan agenda yang daily cadence, kayak aku unjukin ke tim bisnis, "Aku mau bikin kayak gini nih, lu ada masukan nggak? Oh, lu butuh ini ya." Terus gue juga empati nih, dia Mhm pengen naikin apa sih? Dia pengen naikin, transaksi, dia pengen naikin user count gitu loh. Dari mhm. situ gue juga pastikan solusi gue tuh involve itu, kita damai sentosa spot-nya cuy, Yang penting gitu. kalau juga tujuan utamanya itu apa ya dari kedua belah pihak juga ya kok, jadi komunikasinya juga Iya, jadi lancar juga. Karena kan mhm, pasti sama-sama mau memperbaiki, bukan mau saling menjatuhkan ya kok, pasti dua kan juga memang terbaik untuk mhm. aplikasinya. Oke, pertanyaan selanjutnya kok, masih bisa nggak aku jawab kok? Masih Nggak lah ya. apa-apa terus aja sampai 8:30 aku jawabin terus. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Dimas Nugraha. Saya ingin I bertanya, apa yang harus dipelajari dan dikuasai pertama kali jika baru ingin belajar sebagai seorang desainer kok, product designer. Dia ngomong UI UX designer, cuman kita sekarang aku ganti aja di product designer kok. Jadi apa sih yang
pertama kali banget harus dipelajarin kok? Pertama kali banget dipelajari itu I think mindset sih. Mindset bahwa desain ini tuh bukan buat elu, bukan buat atasan lu. I think itu mindset yang perlu banget. Karena ketika aku hiring gitu ya, I think itu banyak banget aku face that problem. Jadi kayak kalau aku challenge nih, kok lu pakai A gitu. Oh oke, gue ganti A. Enggak weh gitu maksudnya. Kenapa A gitu loh. Jelasin ke gue kenapa A gitu. Jadi I think mindsetnya sih bahwa kita tuh di sini bekerja itu actually buat user. Kita itu adalah mata dan telinga user juga overall. Jadi mindset itu yang actually susah didapatkan karena memang kalau aku ya dari kuliah aku sih kita nggak baca gitu gitu loh. Kayak kita dosen ngomong siap master gitu, siap bos gitu. Iya, Tapi iya. kalau di situ enggak gitu. Kita benar-benar understand the user gitu. Kita bikin benar-benar buat user intinya gitu. User gitu lah. Overall gitu lah. Jadi ya mindset itu sih, dan mindset kita harus siap sama revisi. I think revisi adalah cemilan sang UI UX designer. Karena kita akan dapat revisi dari segala jenis internal stakeholder dan segala jenis user juga. Tapi I think ini suatu mentality yang aku belajar dari Singapura ya. Pas aku freelance di Singapura, mereka itu malah mau revisi cuy. Kayak mereka tuh malah mau feedback. Kalau nggak ada feedback, mereka malah nggak berani. I think itu mentalitas yang aku suka banget sih ketika aku kerja di Singapura. Jadi mereka itu actually nggak kayak revisi, aduh revisi gitu kayak enggak gitu. Mereka malah please give me revisi gitu. Iya. Karena apa ya? Secara kumulatif itu mindset mereka adalah gue harus bikin produk yang world class cuy gitu. User benar-benar butuh ini gitu. Lu kok ada feedback bikin ini lebih bagus, ya why not gitu. Dan itu ada prinsip yang gue hold deal juga sih. Dan I think itu ada mindset yang diperlukan banyak orang yang gue kenal. Gitu. Nah, ya Oh, gitulah intinya mindset sih. mindset. Oke. Berarti ini dulu mindsetnya diubah dulu kalau misalkan yang belum bisa nerima kritikan atau itu ya kok ya. Iya iya. Diubah dulu jadi lebih bisa nerima kritikan mungkin. Oke. Heeh. Terima kasih kok. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Tri Intan Lambang Sari. Untuk mengerjakan suatu project yang mana sih dikerjakan terlebih dahulu UI atau UX-nya? Dan bagaimana cara kita mengukur seberapa berhasilkah UI atau UX kita kok? Oke. Suatu project apa yang dikerjakan terlebih dahulu, UI atau UX actually paralel sih. Jadi misalkan kayak researcher udah come up nih, user tuh kira-kira butuh solusi seperti ini, nanti UX akan mulai bikin solusinya dengan bareng sama UI gitu. Jadi kayak nggak ada yang terlalu duluan sih, bareng-bareng nggak overall gitu. Maksudnya soalnya kita kan juga roadmap yang sama kan, jadi kita punya timeline yang sama lah. Jadi memang itu disengajakan supaya kita berkolaborasi. Jadi kayak di Gojek pun kan banyak banget roles kan. Kalau mau bikin apps tuh kita harus ngobrol sama UX writer, motion designer, sama design ops sometimes gitu. Jadi ya memang itu semua udah di timelinein lah gitu. Gimana caranya biar bisa separalel mungkin dan dapat feedback sebanyak mungkin lah dalam time frame yang ditentukan gitu. Oke. Gitu. Seperti itu ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya Bentar, belum. dan Abis itu, gimana cara kita mengetahui ya. UX kita berhasil? Jadi gini, di aplikasi itu pasti ada yang namanya tracker gitu. Tracker itu dari tim data biasanya. Jadi kita punya dashboard biasanya, kita bisa ngeliat tuh, setelah fitur ini di-launch, kayak berapa banyak user baru, berapa banyak transaksi atau apa gitu. Jadi kita emang di-enable juga kok dari tim data. Kita ada trackernya juga gitu. Biasa ada metabase-nya, ada level tab gitu. Tergantung sih, tergantung tim datanya gitu. Ada pengukurannya juga sendiri ya kok? Iya, tapi kadang-kadang kan kita nggak ada di startup yang actually punya tim data kan. Kadang-kadang misalkan masih low skill kan. Bagaimana caranya kita tahu itu diterima? Simple, dengan bikin komunitas. Jadi teman-teman kumpulin ya semua user-user yang teman-teman kenal atau user-user yang teman-teman pernah conduct usability testing. Teman-teman kumpulin jadi satu grup WA. Kalau ada fitur baru, teman-teman blast ke sana. Menurut tuh gimana bos gitu kan? Kayak mereka bakal banyak komentar gitu. Ya itu aja, dengerin aja gitu. Oke. Nah, terus dari kamu sama Taufik nih, tadi kan Kak Tio juga sempat mention mengenai dengarkan user. Nah, dia nanya, berarti kita lebih berpihak ke user dibanding ke atasan sendiri atau gimana nih Kak Theodor? Iya, jadi yang kayak gue bilang sih, kita harus empati itu both ways, nggak cuma ke user doang, tapi kita bukan ke atasan ya, ke stakeholder gitu overall. Karena atasan biasa nggak banyak ikut campur bro, santai. Kalau desain. Iya, jadi kayak kita harus understand juga nih, misalkan kayak time frame cuma 2 minggu, kita empati ke developer, kira-kira bisa nggak ya kalau desainnya begini.
Terus misalkan kita udah dengan user nih ya kan, pengen bikin A, tapi kira-kira kita harus empati juga nih ke tim bisnis. Kira-kira tim bisnis kalau solusi A kayak gini bisa jualan nggak ya? Apakah harus gue tambahin apa nih gitu loh. Hmm. Jadi empati itu benar-benar both ways sih. Jadi kayak kita harus ke user dan juga kita harus ke internal gitu. Jadi ini hal yang paling aku sering capkan sih ke bawahan aku atau teman-teman aku ya. Kita tuh nggak boleh anggap rekan kerja sebagai, kita nggak boleh antagonize them gitu loh. I think the best result itu adalah kalau harmonis overall gitu. Kalau kamu harmonis, kamu banyak komunikasi, banyak pengertian dan mutual respect di antara kalian, itu proyeknya pun pasti kelihatan hasilnya tuh benar-benar bagus gitu. Sesuatu yang user mau dan sesuatu yang kita bisa able to produce gitu. Jadi the middle ground gitu. So I think kalau teman-teman punya mindset di mana actually yang teman-teman cari adalah middle ground itu, hasilnya pasti bagus banget gitu. Gitu sih. Oke kok. Terima kasih kok untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kalinda. Jika baru saja terjun ke dunia kerja untuk melakukan research terhadap aplikasi yang akan dibuat pertama kali, bagaimana cara paling efektif untuk mendapatkan data user secara luas agar selanjutnya dapat dilakukan interview untuk menelusuri lebih lanjut? Ini perlu konteksnya lebih lengkap, aplikasinya apa, target segmennya seperti apa, dan lain-lain sih. Tapi aku bisa kayak kasih general view aku aja ya dalam hal seperti ini. Biasa kita conduct di Gojek tuh namanya behavioral research atau foundational research. Jadi kalau ada fitur baru atau produk baru, kita tuh understand terlebih dahulu nih, usernya sekarang kalian behavior seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bikin aplikasi laundry misalkan, teman-teman harus understand dulu nih. Pertama-tama, teman-teman harus understand requirement dari company teman-teman. Jadi kayak teman-teman pengen nge-tap usernya seperti apa sih, di wilayah yang mana nih. Kalau bos kamu atau bisnisnya bilang semuanya gitu, so mereka lebih spesifik lagi gitu. Dikarenakan kita harus ada gambaran kira-kira user seperti apa yang mau kita cari gitu. Bikin aja top 3 lah, misalkan kayak remaja kos-kosan atau apa gitu, yang tinggi atau aja gitu. Karena pasti dari bisnis strategi pun mereka actually udah ada marginnya, kira-kira ini produk siapa yang beli dengan harga berapa. Mereka pasti tahu. Dari situ kayak teman-teman mulai conduct behavioral research aja. Jadi kayak kadang-kadang juga pakai daily study ya. Jadi kayak biasa mereka laundry itu jam berapa sih, hari apa sih, biasa berapa kilo sih, dan lain-lain gitu. Kita understand dulu semuanya. Mereka mampu bayar berapa sih, persepsi mereka terhadap laundry itu gimana sih, apakah ribet, apakah simple gitu. Apa sih yang mempersulit mereka dalam laundry gitu. Itu semua teman-teman gather jadi satu dokumentasi, teman-teman analisis tuh gitu. Jadi kira-kira kalau di daerah, misalkan daerah Jakarta, laundry itu actually udah banyak, tapi yang sulit itu ada kualitas misalkan gitu loh. Banyak kotor, banyak apa gitu. Nah, itu kita bisa enhance juga jadi product offering kita gitu, yaitu unique selling point-nya gitu. Jadi yang paling penting adalah pertama itu luruskan requirement terlebih dahulu gitu. Jadi jangan terlalu maluk juga kayak pengen satu Indonesia gitu. Start slow dulu aja karena operational wise pun startup itu pasti belum betul kuat gitu loh. Fokus di mana yang kita bisa, apa yang kita bisa raih, kita go from there aja. Dan goal itu spesifik, understand behavior mereka tuh seperti apa, yang in real life itu kayak gimana, pastiin aplikasi kita itu nggak against their behavior, karena nggak akan ada yang pakai otherwise. Gitu. Kalau mau inovatif pun, pastiin one step ahead. Jangan alien gitu. Ibaratnya nggak akan ada yang mau beli OVO, coy. Ini semua orang naik mobil gitu. Ibaratnya gitu. Gitu sih. Oke. Jadi pertama bisa dibilang requirement dulu dari aplikasi itu memang target usernya mau kemana juga ya kok. Terus di riset dari lingkungan sekitar atau target yang mau kita capai secara mandiri dulu. Targetnya. Pastikan targetnya dulu sih. Itu penting banget. Otherwise itu terlalu luas gitu. Biasanya kita kalau mau riset atau bikin produk, kita usahain spesifik dulu. Habis spesifik, mulai kita luasin. Jangan mulai dari luas. Karena app zaman sekarang itu tuh kuncinya adalah personalisasi gitu. Itu yang app coba cari gitu. Jadi kita harus make sure sih ada yang user yang bilang, oh ini app tuh buat gua ya gitu. Iya. Jadi mendingan start small tapi memang dipakai dan memang engaging untuk usernya. Bener. Karena akuisisi tuh mahal, retain tuh murah. Nggak murah juga sih, maksudnya ya nggak kayak Indomie murah juga. But I think maksudnya kalau di startup yang masih baru, aku pun kan maksudnya dulu freelance di luar negeri kan bikin startup kecil juga kan. Kita harus make sure yang udah ter-acquired itu ter-retain di dalam app. Itu penting banget gitu. Dan karena itu kita harus make sure behavior itu akurat banget gitu. Karena kita bukan company gede kan yang bisa cashback gitu loh. Pastikan user yang datang ke aplikasi itu benar-benar nyaman dan pakai terus. Itu penting banget.
gitu. Dari situ baru pelan-pelan di-grow. Oke. Oke. Terima kasih kok jawabannya, semoga terjawab. Tadi yang tanya aku lupa lagi. Ya, overall I think teman-teman actually udah bagus lah. Maksudnya sering ikut seminar ya kelihatannya gitu kan ya, overall. Ya menurut aku terus mencoba saja sih, jangan menyerah. Bener-bener aku yakin banget proses nggak akan mengkhianati hasil. Karena aku walaupun nggak bisa 100% exactly ngelihat understand teman-teman, maksudnya aku pun datang dari background di mana sulit banget untuk mulai sebagai product design gitu, untuk kayak rasanya dapat kesempatan gitu kan. Tapi ya aku terus mencoba dengan mengambil freelance dari yang kecil-kecilan, dari yang bayarannya benar-benar ya beneran bayaran ikhlas aja lah ya gitu. Maksudnya ya pelan-pelan dari situ terus belajar podcast, seminar, workshop gitu ya. Nggak usah yang bayar juga nggak apa-apa, YouTube juga nggak masalah kok gitu. Yang penting kamu terus latihan, kamu unjukin passion bener-bener. Yang harus kamu unjukin adalah kamu benar-benar peduli sama user sih overall gitu. Maksudnya kalau sampai dapat ke tahap interview itu yang penting kamu nunjukin kamu benar-benar peduli sama user. Terus mencoba latihan, lama-lama kamu pasti akan terus lebih baik kok di bidang ini. Karena ini bidang yang benar-benar perlu latihan menurut aku gitu. Dan empati aja sih overall gitu. Gitu sih. Kuncinya dari Overall empati. semoga membantu ya Iya. gitu. Aku tahu masih banyak banget pertanyaan, aku nggak enak. Gak apa-apa banget kok. Nanti mungkin bisa ngeliat-liat mungkin Behance-nya Coteoder atau dari LinkedIn Coteoder, mungkin bisa ada sharing-sharing di Coteoder di situ. Dan mungkin teman-teman bisa ngeliat jawabannya di situ. Atau mungkin juga banyak pertanyaan yang double sih, udah kejawab mungkin. Jadi jangan gak enak kok. Makasih banyak juga loh Coteoder udah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah hadir malam ini. Maaf Coteoder kalau misalnya dari peserta ataupun dari tim Dewa Talks ada salah kata atau perbuatan selama webinar berlangsung. Semoga Coteoder nggak kapok kayak isi di Dewa Talks dan mungkin di lain waktu bisa mengisi lagi di sini kok. Ya, terima kasih banget dari teman-teman Dewa Web udah mengundang saya dan terima kasih banget buat teman-teman. Antusias banget pertanyaannya banyak banget ya. Aku suka banget lah. Maksudnya aku emang suka banget open discussion seperti ini. Ya jangan sungkan-sungkan reach juga lah. Mungkin kalau ada pertanyaan lewat IG atau apa gitu, aku akan coba jawab gitu setelah heboh selesai. Ya kira-kira gitu aja sih. Terus mencoba. Terima kasih banget yang attend juga rame banget 373 yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu. Maaf juga kalau ada salah kata. Banyak perkataannya diutarakan dalam presentasi ini, jadi pasti ada yang salah. Maaf sekali gitu. Paling itu aja sih. Terima kasih semuanya ya. Aku mohon pamit duluan. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa.